Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat semua ya. Kembali lagi dengan saya Dwi Laila Rohimah. Kalian pasti tahu kan bahwa perubahan jumlah uang yang beredar pasti mengalami kenaikan ataupun penurunan. Dan ada pun faktor yang mempengaruhinya. Nah, bagaimana sih dampak dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Yuk kita bahas. Sekarang kita perkenalan yuk. Perkenalkan, nama saya Bagas Cahyono. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Laila Rohimah. Perkenalkan nama saya Artina Pertiwi. Perkenalkan nama saya Fajira Dita Putri. Perkenalkan nama saya Lianinder Aja Priyanti. Perkenalkan nama saya Ditya Aureliana Viana. Perkenalkan nama saya Arina Dwi Lestari. Perkenalkan nama saya Lutfi Indrianti. Perkenalkan nama saya Siti Laila Musyarofah. Perkenalkan, nama saya Ilham Solehudin. Nah, sekarang bagaimana sih jumlah peredaran uang yang beredar dan faktor yang mempengaruhinya? Dan gimana juga dampak dari kebijakan fiskal dan kebijakan moneter? Zira, gimana sih jumlah peredaran uang yang beredar di Indonesia tuh? Bisa tolong dijelasin? Jumlah peredaran uang merupakan persediaan di dalam suatu perekonomian ataupun jumlah peredaran uang total persediaan yang tersebar luas di masyarakat yang bisa berupa logam, kertas, rekening seperti tabungan dan giro ataupun jenis uang lainnya. Menurut Bank Indonesia, uang beredar adalah kewajiban sistem moneter, yaitu Bank Sentral, Bank Umum, dan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR terhadap sektor swasta domestik yang tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk. Kewajiban yang menjadi komponen uang beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat dari luar Bank Umum dan BPR, uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. 4 jenis jumlah uang yang beredar. M0 ini seperti uang kertas, uang logam yang dimiliki oleh masyarakat yang dipegang oleh masyarakat. Terus ada juga uang logam M1, maksudnya jumlah uang beredar M1. Kalau M1 itu jadi uang M0 yang ditambahkan sama M1, jadi seperti buku rekening lah, buku tabungan seperti ya yang kayak gitulah. Terus yang ketiga ada jumlah uang beredar kalau dirumuskan seperti M3. Kalau M3 itu jadi gabungan dari M1, M2 menjadi sebuah tabungan seperti deposit berjangka. Kalau dalam ini time deposit gitu. Ada yang tahu gitu apa pengertian time deposit? Time deposit itu merupakan tabungan, deposito, dan sejenisnya yang memiliki waktu jatuh tempo atau tidak dapat dicairkan sewaktu-waktu, yang berarti hanya bisa dicairkan dalam waktu yang telah ditentukan. Kemudian BI juga mendefinisikan bahwa uang yang beredar itu meliputi uang kuartal yang biasa digunakan masyarakat sehari-hari, uang giral, dan uang kuasi yang mencangkup tabungan, simpanan jangka panjang, serta giro dalam valuta asing dan surat berharga. Menurut Ibrahim, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Tujuan dari kebijakan fiskal menurut Ibrahim diantaranya untuk meningkatkan produksi nasional, 2. Untuk memperluas lapangan kerja, 3. Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi. Secara operasional, konsolidasi fiskal penyihatan APBN
diupayakan melalui pengendalian defisit anggaran dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu 1. Peningkatan pendapatan negara yang dititip berikan pada peningkatan penerimaan perpajakan dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 2. Pengendalian dan penajaman prioritas alokasi belanja dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum. 4. Perbaikan struktur penerimaan dan alokasi belanja negara dengan memperbesar peranan sektor pajak, nominagis, dan pengalihan subsidi secara bertahap kepada bahan-bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang kurang mampu agar lebih tepat sasaran. Lalu kebijakan moneter itu seperti apa sih? Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dalam perekonomian modern dilakukan melalui berbagai instrumen, yaitu yang pertama ada operasi pasar terbuka, yang kedua penentuan tingkat bunga, yang ketiga penentuan cadangan wajib, yang keempat himbauan moral. Ada yang tahu apa itu operasi pasar terbuka? Operasi pasar terbuka atau OPT adalah kegiatan jual beli surat-surat berharga oleh Bank Sentral. Dalam hal ini, penjualan surat-surat berharga oleh Bank Sentral akan mempunyai dampak kontraksi moneter karena pengurangan alat-alat likuid perbankan yang akan memperkecil kemampuannya dalam memberikan pinjaman. Sebaliknya, pembelian surat-surat berharga oleh Bank Sentral akan membawa dampak ekspansi moneter karena peningkatan alat-alat likuid perbankan yang akan memperbesar kemampuannya dalam memberikan pinjaman. OPT juga dilakukan melalui 2 cara, yaitu cara penjualan SBI atau penjualan sertifikat Bank Indonesia dan melalui intervensi rupiah melalui fasilitas simpan Bank Indonesia. Lalu ada fasilitas diskanto, adalah kredit yang diberikan oleh Bank Sentral suatu bank dalam rangka mengatasi kesulitan likuiditas disebabkan oleh ketidaksamaan pengolahan data dan bersifat sementara. Indikator dan organisasi kebijakan moneter yaitu 1. Tingkatan suku bunga kebijakan moneter yang menggunakan suku bunga sebagai sasaran apabila akan menetapkan tingkat suku bunga yang ideal untuk mendorong kegiatan investasi. Apabila suku bunga menunjukkan kenaikan melampaui angka yang ditetapkan, Bank Sentral akan segera melakukan ekspansi moneter agar suku bunga turun sampai pada tingkat yang ditetapkan tersebut. Sebaiknya begitu. Lalu yang kedua adalah uang beredar kebijakan moneter yang menggunakan moneter agregate atau uang beredar. Bagian sasaran menengah mempunyai dampak positif berupa tingkatan harga yang stabil. Apabila terjadi gejolak dalam jumlah besaran moneter, yaitu melebihi atau kurang dari jumlah yang ditetapkan, Bank Sentral akan melakukan kontraksi atau ekspansi moneter sedemikian rupa sehingga besaran moneter akan tetap pada suatu tujuan yang ditetapkan. Mungkin sekian pendapat dan pembahasan dari kami. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.